soal sifat final dan mengikat kan ada di Undang-Undang Dasar. Ya. Final mengikat dan tidak ada peluang untuk banding dan tidak ada peluang untuk melakukan review sebetulnya terhadap itu karena dianggap final filosofis ya. Dalam putusan hukum, setiap putusan hukum itu pasti memuaskan sebagian pihak dan juga pasti tidak memuaskan sebagian pihak. Itu pasti. Mantap. Jadi putusan MK ini cacat prosedur. Terkonfirmasi dong? Iya kan? Ya. Ketua MK-nya diberikan pelanggaran etik. Maka saya katakan, ini kira-kira menurut Bapak legal enggak? Ya sama Bawang Putih tadi. Karena Pak. kalau Anda mengatakan enggak legal, ini jadi persoalan lagi Bapak Iya, ini. sama Bawang Putih tadi, udah dilegalkan. Jadi tapi Bapak itu selundupan. menganulir putusan sebuah lembaga. Selamat malam, welcome to Adu Perspektif. Iya. Malam yang panas. Dan ini kita memasuki fase yang lebih serius dalam industri dialektika politik. Itu nomenklatur baru untuk menjelaskan ini industri kita ini yang terdampak pada pemilu serentak tahun depan, Bos. Iya. Jadi kita menyebutnya dengan industri dialektika politik. Industri dialektika politik. Jadi dialektika politik itu artinya adalah tesis, antitesis, sintesis yang diproduksi secara massal. Itu. Iya. Itu waktunya singkat tapi deh. Ini Iya. masa suburnya singkat tapi ya. Betul. Termasuk dialektika antara hakim-hakim konstitusi ini, Bos. Asik, Nah, masuk. Ini juga jadi perbincangan dan topik paling hangat malam ini. Bahkan sempat ada yang mengagetkan dari judul headline Detikcom. Apa itu? Besok katanya ada pemilihan sidang ulang. Enggak kan ya, Bang ya? Enggak, itu gugatan baru. Jadi ada gugatan baru mahasiswa. Ini untuk klarifikasi ya, Pak Torik. Ya, ada gugatan baru mahasiswa yang menggugat ke MK lagi meminta agar putusan yang bisa maju Pilpres di bawah 40 tahun itu hanya gubernur. Nah, besok tuh mulai sidang pertama, baru sidang awal, sidang ulang. Cuman ya mungkin biar agak rasanya seru dikit gitu kan, ya hangat dikit ya gitu lah. Gitu. Tapi yang mengejutkan adalah ya sudah ada sanksi-sanksi lah dari putusan MK ini. Ada, kita langsung tanya aja, sebenarnya akan bergabung bersama kita juga di sini ada Masinton Pasaribu. Bang Masinton, ditunggu. Yang kemarin itu ketika paripurna mengagetkan, bahkan kata ketua fraksinya aja katanya kaget. Ada interupsi. Kau disuruh siapa Ton? Iya. Yang mengajukan hak angket. Hak angket. Untuk karena MK. iya, putusannya katanya inkonstitusionalitasnya kurang Sampai berdiri-berdiri kawan kan. Siap. pakai bendera Palestina Shawl ini kan. Luar biasa Bang Nah, Masinton. sementara juga udah ada ini nih ya, yang Di studio kita. terdampak manis sebenarnya dari putusan MK kemarin ya. Kan tentu saja kan kalau nggak ada putusan MK itu kan nggak ada dampak manis yang Betul. dinikmati. Lu yakin semanis itu? Nah, At least manis. dulu. Iya, itu kan. Ah. Iya betul juga sih. Iya kan? Menurut lu Pak Prabowo nggak merasa manis? Prabowo iya. Yang nggak manis? Karena Karena sampai titik darah penghabisan. Iya, konsisten istiqomah. Siap. Iya kan? Kenapa nggak masuk tim ses ya Pak Erik? Ya mungkin karena ditugaskan untuk menyelesaikan tugas khusus negara. Jadi kan kalau tim ses itu kelihatannya kan harus aktif di tim. Jadi kalau aktif di tim mungkin tugas negara tertinggalkan. Apalagi sekarang Pak Erik kan mengerjakan 2 nih sekarang. Untuk sementara ya kan. Jadi masih Menko loh. Pak Erik Thohir masih Menko, jangan salah. Jadi kemudian ditambah BUMN. Jadi saya kira udah tepat lah. Nanti begini, yang lucunya kalau misalnya dia masuk di tim ses. Nanti orang minta, oh jangan-jangan menggunakan aparatur negara lagi nih. Menggunakan fasilitas negara untuk pemenang, kan repot lagi. Kayaknya mungkin ya Untuk udah. menghindari ini Untuk makanya menghindari itu ya ada banyak udah tepat. pertimbangan lah, udah tepat menurut saya. Ada beberapa menteri yang saya kira kemarin masuk di dalam tim itu, tapi akhirnya dicabut dan tidak jadi masuk namanya ya di dalam Ya struktur kayak ada karena Pak Erlangga, ada Pak Zul juga ada kan. kalau itu kan wajar. Itu Kalau penasehat ya Bang ya? Ya, kalau itu saya kira wajar karena mereka ketua umum partai. Partai pengusung. Itu sangat wajar. Tapi kalau misalnya kayak Erick Thohir kan dia nggak terdaftar dalam partai. Salah satu partai tertentu saya kira wajar kalau dia katakan diberi tugas oleh presiden. Apalagi sekarang ada U17 ya kan, sebentar lagi persiapannya kan tidak mudah. Jadi saya kira ya kita hormati juga lah ya putusan-putusan seperti itu. Saya nggak tahu afiliasi politiknya kemana nanti kan. Iya. Pak Erik. Ya mudah-mudahan
kalau nggak salah kan udah ketemu Prabowo. Prabowo sudah datang bertamu, kemudian sudah mengatakan dukungan. Secara pribadi sebagai warga negara kan boleh dong, ya kan, mendukung. Yang di sini pun saya nggak tahu nih kemana dukungannya. Jangan-jangan pilihan yang mana? Gitu. Itu ada di bilik suara aja. Nah, makanya. Tapi abang yakin Pak Erik akan berbeda pilihannya dengan Pan? Saya kira sama lah. Saya kira sama. Iya, sama. Kita sudah dekat loh dengan Pak Erik ini. Jangan dengan pertanyaan ini Anda seakan-akan menjauhkan. Ini jadi. Tapi kenapa nggak Pak Erik? Oh, Tapi kita nanya aja dikira jauhin. Bukan. Tapi dia perkenalkan dulu. Oh iya, Jangan benar. jadi. Ini sebenarnya bukan narsum tunggal ya pertama. Kita masih menunggu Bang Masinton politikus PDIP untuk hadir. Nah, yang hadir bersama sekarang kita ini bukan hanya elit PAN lagi, udah ada jabatan baru. Tapi wakil sekretaris Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran. tim kemenangan apa tim pemenangan? Oh, tim TKN. kemenangan, TKN. Oh, TKN. Kalau TPN punya sebelah, Bang ya? Iya. Punya Bang Masinton, TPN ini. Abang wakil sekretaris mana diumumkan, Bang ya? Iya, kemarin kayaknya dipercaya sebagai wakil sekretaris di tim. Kok kayaknya nggak yakin? Ya, saya baca SK-nya begitu ya. Itu Sekretarisnya kalau kata Nusron kayaknya Wahid. itu bagian dari apa? Sopan santun politik. Sopan santun Sopan politik. santun politik. Apa kerjanya wakil sekretaris ini, Bang? Jadi kita terutama mengarrange ya semua kegiatan-kegiatan pemenangan dan kampanye di kantornya dia. Ada kan kantor itu. Sekretaris itu kan sekretariat ya. Jadi mengurusin semua segala sekretariat yang ada. Ada bidang-bidangnya juga. Ada yang mengerjakan bidang kampanye, ada yang mengadakan bidang mengurus relawannya, ada yang logistiknya, ada segala macam itu. Saya kira abang wakil sekretaris mengurusi jadwal sekretaris. Mengurusi jadwal Pak Nusron ini. Iya, enggak juga lah ya. Nusron juga ya sama sama kita. Ya kebetulan dia koordinatornya aja. Jadi kembali ke pertanyaan Adi tadi Bang. Pak Erik ini jadi udah legowo, udah kembali istiqomah bersama Pak Jokowi, akan tetap berjalan bersama dengan Pak Jokowi? Saya menyatakan kalau ini Erick Thohir ini adalah loyalisnya Pak Jokowi. Apapun putusan yang telah diambil oleh Koalisi Indonesia Maju, pasti Erick Thohir akan kembali mendukung secara total Pak Jokowi. Bagaimana tidak, coba bayangin. Dia ini kan dari awal memang merupakan ketua tim pemenangannya Jokowi. Jadi kalau sudah sebagai seseorang ketua tim pemenangan, dia tuh memenangkan tuh bukan hanya memenangkan untuk jadi presidennya, tapi memenangkan bagaimana agar proses pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Jokowi itu dilanjutkan dan bisa berhasil dengan baik gitu. Saya kira konsisten di situ. Jadi sudah nggak ada masalah saya kira. Dan kelihatan kok slow-slow aja nggak ada masalah. Kan nggak ada yang merajuk, nggak ada yang pindah dukungan, nggak ada yang yang aneh-aneh, nggak ada. Biasa saja. Bang, tapi sebelum detik-detik akhir pengumuman Mas Gibran itu beredar Pak Erik mengurus SKCK itu ada tondo-tondo apa tuh Bang sebelum masuk ke yang paling keren nih ya? Itu ada tondo-tondo peristiwa apa Bang di balik pengurusan SKCK waktu itu? Saya nggak tahu ya kenapa bisa SKCK itu masuk ke publik, tapi yang jelas saya sendiri nggak dapat itu. Dapatnya dari wartawan malah justru. Maksudnya itu saya kan biasa tuh minta kabar sama Pak Erik tuh gimana Pak, segala macam lah ya. Tapi yang itu saya nggak dapat. Tiba-tiba ditanya wartawan kok ada SKCK gitu loh. Ya, saya dapat di situ. Apakah ini mungkin dikeluarkan oleh pihak yang katakanlah polisi dan seterusnya, saya tidak paham. Tapi yang jelas mungkin saja orang lagi memberitahu kalau Erick Thohir ini sebetulnya sedang siap-siap lah gitu, kurang lebih. Kalau bahasa saya di Detikcom waktu itu sedia payung sebelum hujan. Ya artinya mana tahu nanti ditunjuk ya sudah selesai SKCK-nya, jadi nggak repot-repot ngurus itu. Jadi ya wajar lah ya. Nah kenyataannya misalnya putusannya berbeda, kan tidak ada masalah juga, SKCK bisa digunakan yang lain kan. Iya kan. Sebagai warga negara kan. Mau ngapain lagi, Bang? Misalnya ada yang lain lah segala macam. Udah DCT juga Bang kan. Ini juga bahasa dalam politik itu ada menghalus-haluskan bahasa itu loh. Jadi jangan diperumit semua. Itu ya bisa toh. Iya. Tapi nggak mau ambil kata PAN aja beliau Bang? Sampai sekarang tidak ada wacana ke situ. Saya kira mungkin ada pikiran-pikiran dan pilihan-pilihan yang hanya Pak Erick Thohir yang bisa menjawab kan. Jadi kenapa misalnya tidak gitu. Tapi dia dekat. Buktinya terakhir ini asal ke daerah kan sering pakai baju biru. Nah kadang-kadang baju biru dikirim ke kita tuh gambarnya. Masih tetap biru. Kita segitu aja udah senang. Dia ngirimin kita, wah ini masih tetap biru. Jadi artinya dia merasa bahwa memang dukungan kita sampai detik-detik terakhir itu
ya sangat signifikan lah untuk katakanlah keberadaan dia dalam konteks penentuan calon wakil presiden kemarin itu. Oke, ini yang paling baru nih. Masuk. Nah, soal sidang putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini kan yang terbaru, sudah tadi ada putusannya. Semua hakim sebenarnya dikena teguran. Nah, teguran lisan, cuman yang paling berat adalah Ketua MK, Ya. Pak Anwar Usman. Yang sanksinya diberhentikan dari Ketua MK, posisi Ketua MK, tapi tetap hakim MK. Ya. Karena dinilai melakukan pelanggaran etik berat. Ya, tapi memang penilaiannya kan kalau kemarin ramai isunya ini akan mengarah ke pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Ya kalau arahnya ke sana, ini bisa pembatalan putusan, dianggap tidak sah, tapi kan kenanya di etik. Semua ini pertimbangan dari MK-MK ini adalah soal pelanggaran etik, soal Sabta Kusuma apalah gitu kan, ada di situ. Nah, dengan putusan ini, tapi tidak membatalkan putusan MK yang kemarin. Nah, kalau TKN melihatnya gimana, Pak? Jadi gini, pertama, sebagai sebuah putusan yang telah diambil dengan sungguh-sungguh saya kira oleh mereka yang bertugas di MK-MK itu, maka putusannya harus kita hormati secara gentleman. Kenapa harus dihormati? Karena ini adalah salah satu langkah yang memang sedang diminta dan dituntut oleh para pelapor. Jadi kita bersyukur juga ada jalan ini sebetulnya. Sehingga perdebatan yang selama ini muncul di publik itu akhirnya ada solusi. Solusinya apa? Ya ini putusan. Itu yang pertama. Jadi karena itu semua pihak harus menghormati ini. Baik terlapor maupun pelapornya. Dan juga tentu masyarakat luas. Karena apa? Karena kita negara hukum. Ya kan? Sesuatu yang sudah ditetapkan secara legal, secara formal, kemudian disandarkan pada landasan konstitusional, ya berarti itu harus kita hormati semua. Itu satu. Berarti TKN itu pasti akan menghormati putusan itu dan menghargai dan mengajak semua pihak untuk ikut juga sama-sama menghormati dan menghargai putusan itu. Satu. Yang kedua, kita lihat bahwa putusan MK ini itu masing-masing hakim itu beda-beda. Jadi kan ada yang hanya katakanlah kamu waktu dissenting opinion tidak salah, kayak model Salih Isra kan. Tapi ada yang ditegur secara lisan. Karena apa? Misalnya karena membiarkan bocornya informasi yang ada di dalam MK keluar. Sehingga menimbulkan tadi, katakan perdebatan. Nah perdebatan di publik ini, baik kalangan elit maupun non-elit gitu, itu menyebabkan simpang siur informasi yang tentu menyebabkan MK itu sendiri jadi sorotan. Ya kan kemarin itu. Jadi karena itu dianggap ada pelanggaran etik di situ. Kemudian ada juga yang saya lihat yang soal pengambilan putusan itu sendiri dianggap mungkin ya melanggar, ya tidak sesuai dengan etika yang ada di sana. Saya tidak bisa merinci satu persatu karena saya bukan ahli hukum, tetapi saya tentu menghormati putusan itu karena apa? Saya lihat masing-masing hakim itu di vonisnya katakanlah yang quote and quote itu berbeda. Termasuk diantaranya yang paling saya kira berat ya. Hukumannya itu adalah pemberhentian Pak Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan kita dari TKN kan nggak bisa juga mengatakan oh ini tidak sah, tidak baik dan seterusnya. Tidak. Itu adalah putusan yang paling mungkin baik yang dimiliki oleh para hakim atau MK-MK ini. Mahkamah Kehormatan ya. Mahkamah Kehormatan ini. Jadi karena itu tentu putusan tersebut tentu kita harus hormati juga. Bahkan saya kira Presiden Jokowi juga pasti akan menghormati itu. Menghormati putusan ini. Nah, dalam konteks ini semua, ya kita berharap bahwa MK ke depan ini akan menjadi lebih baik. Kenapa? Ada catatan sejarah. Ada catatan yang penting yang pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi yang semua orang ini pasti akan catat. Bahkan mungkin bisa jadi sebuah tesis disertasi nanti oleh orang-orang ya. Kalau ahli-ahli hukum kan semua bisa masuk tuh. Nah, karena itulah maka ini akan jadi catatan sejarah dan yang ke depannya itu bisa kita perbaiki sehingga tidak terjadi lagi dan tidak terulang hal-hal semacam ini. Jadi itu yang catatan saya yang kedua ya terkait itu. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus hormati putusan kehormatan MK ini? Karena ternyata tidak membatalkan sama sekali putusan Mahkamah Konstitusinya secara kelembagaan. Nah, ini penting loh catatan ini. Sebab perdebatan yang muncul belakangan itu saya kira bukan perdebatan etis kemarin tuh. Ya. Coba diperhatikan, memang peradilannya peradilan etik yang dilakukan oleh MK-MK.
Tapi perdebatan yang muncul di publik itu, baik di ya talk show seperti ini, di televisi, di media dan seterusnya, itu justru bagaimana agar ini MK ini membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ternyata hasilnya jelas ya, di awal persidangan itu sudah dijelaskan bahwa MK ini tidak berhak untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat. Soal sifat final dan mengikat kan ada di Undang-Undang Dasar. Final mengikat dan tidak ada peluang untuk banding dan tidak ada peluang untuk melakukan review sebetulnya terhadap itu karena dianggap final dan mengikat. Nah, tentu kami berterima kasih juga atas putusan ini sehingga menghilangkan persepsi-persepsi yang tidak baik juga dalam konteks pencalonan calon wakil presiden, presiden wakil presiden kita ke depan ini. Ya karena ini kan berarti dengan ada putusan ini mestinya semua pihak menerima ini, jangan diungkit-ungkit lagi nih persoalan ini kan udah ada putusan. Ya kan sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, sudah dibawa ke MK, tidak mempersoalkan. Berarti yang ada sekarang ada bahwa 3 pasangan calon ini sudah resmi menjadi pasangan capres dan cawapres yang sudah mendaftar secara formal di KPU. Nah kalau udah begitu kan udah selesai. Nah kalau masih ada lagi orang-orang yang mencoba mempersoalkan ini berarti ada maksud. Tapi apa maksud? Apa gitu. nggak putusan pelanggaran etik berat ini bisa dibilang menghantui pasangan Prabowo Gibran juga, Bang? Nah, begini. Secara politis paling nggak. Jadi gini, secara filosofis ya, dalam putusan hukum, setiap putusan hukum itu pasti memuaskan sebagian pihak dan juga pasti tidak memuaskan sebagian pihak. Itu pasti. Di mana-mana, bukan hanya putusan peradilan Mahkamah Konstitusi ini, bukan hanya MK ini. Peradilan biasa saja kan sama. Ada orang yang dituduh katakan misalnya melakukan pelanggaran, katakanlah penipuan misalnya gitu. Lalu dibawa ke pengadilan. Dia merasakan nggak menipu. Yang melaporkan dia merasa dia nipu gitu. Akhirnya dia ditetapkan bersalah. Akhirnya dia oleh pengadilan menganggap menipu kan. Ada satu lagi Bang. Berarti kan yang itu kan merasa dia senang, yang ini kan nggak senang gitu. Dia biasa saja. Kalau kata Opung Panda ada satu lagi yang menikmati ditipu ini. Iya, ada aja. Termasuk yang itu bisa jadi kita tidak tahu dalam proses ini ada yang merasa menikmati gitu. Atau juga ada yang sengaja memang memunculkan isu ini ke publik sehingga mendapatkan keuntungan politis. Siapa tahu gitu loh. Nah jangan-jangan ini saya mencium gelagat itu, kelihatannya memang sengaja dipersoalkan terus. Bahkan sampai besok ada sidang baru lagi. Misalnya seperti yang tadi di awal betul, dibuka dari acara. Berarti jangan-jangan ini memang sengaja dipersoalkan terus ya, supaya hidup di barang terus. Kan pasti kalau hidup ini berarti ada seseorang, bukan seseorang sih, ada satu pihak katakan begitu yang merasa diuntungkan. Siapa itu ya masyarakat mesti harus lebih tahu. Silakan untuk ditelusuri siapa pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan isu-isu ini. Gitu. Memelihara isu seperti ini kan sebetulnya ya paling mudah lah setiap orang yang melaporkan sesuatu ke pengadilan kan harus diproses. Hakim atau pengadilan kan nggak boleh menolak. Yang penting dia punya dasar hukum, punya legal standing dan punya fakta dan bukti yang bisa menunjukkan kalau misalnya pihak-pihak lain itu salah atau layak dituntut, digugat begitu. Makanya sekarang ya tetap aja Mahkamah Konstitusi akan memproses. Apakah nanti putusan seperti apa? Ya mudah-mudahan ya tidak lagi merubah konstelasi politik yang ada saat ini. Supaya jangan ada hal-hal yang tidak baik ke depan, karena demokrasi kita sudah baik, jangan lagi diganggu dengan hal-hal yang saya kira tidak begitu penting. Nah kalau Bang Habib Rohman beberapa kali juga membuat pernyataan bahwa ini ada upaya untuk menjegal Gibran, spesifik di Gibran ya. TKN juga mandangnya gitu Bang? Saya kira iya juga ya. Saya kira iya juga. Saya kira biasanya kan ini kan sopan santun politik. Saya kira iya. Jadi ini kan sopan santun politik. Jadi ya saya merasakan ada nuansa itu juga. Kenapa? Karena sebelum muncul nama Gibran ini kan polemiknya nggak begitu keras ya. Waktu dulu misalnya contoh calon-calon wakil presidennya kan ada Erick Thohir ya. Kemudian sempat juga dulu muncul namanya Ridwan Kamil, kan juga muncul tuh nama-nama seperti itu. Ada Opipa, kemudian ada kemarin Yusril juga sempat menawarkan dan bersedia untuk jadi cawapres misalnya gitu kan. Ada Airlangga. Nggak sampai seperti ini. Tapi begitu Gibran ini di ujung, katakanlah bukan di ujung sih ya, pada pertengahan akhir sebelum penetapan ya, setelah dibentuknya Koalisi Indonesia Maju, kan pertengahannya itu muncul nama. Itu bukan di ujung, tapi pertengahan akhir penetapan. Setelah dibentuknya Koalisi Indonesia Maju, di tengah dia. Jadi ini Indonesia Maju dibentuk, di tengah
muncullah ini Gibran nih, baru ditetapkan di sini gitu lah kira-kira ya kan. Jadi yang muncul itu setelah ini nih, di tengah ini nih, baru sampai akhir muncullah perdebatan-perdebatan ini ya. Jadi ini coba kalau ditelusuri, ini memang ada perasaan kita ini kok, ada orang yang merasa terganggu lah dengan munculnya Gibran ini, dengan berbagai macam alasan. Ada yang menyebut dinasti politik, ya kan, alasan-alasan seperti itu. Ada yang merasa umurnya nggak cukup, ada yang merasa dia dikarbit, ada yang kader pembangkang, dan ada macam-macam lah. Jadi tadi yang jelas sekarang secara faktual tidak ada satupun konstitusi yang dilanggar terkait dengan penetapan dia sebagai cawapres. Ketika ada yang merasa dia di bawah umur, lalu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang berkenaan dengan pasal yang penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh Mahkamah Konstitusi menetapkan dia boleh. Berarti secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dia secara hukum yuridis berhak untuk menjadi capres dan cawapres. Nggak ada masalah berarti. Nah tapi orang-orang kan lagi-lagi nih mungkin karena takut terlalu kuat, misalnya kan, takut kalah misalnya gitu, atau apalah gitu kan, dibuatlah sebagai macam alasan kan. Nah makanya saya bagus juga ya pidato Jokowi tadi malam itu ya, ada kutipan-kutipan yang bagus saya kira. Ya jangan seperti drama, drakor, ya kan, sinetron, ya kan. Jangan terlalu bawa ke hati, ya kan. Itu kira-kira presiden ngomong siapa itu, Bang? Ya semua pihak yang bertanding. Jadi ada 3 pasangan calon presiden. Emang semua pihak drama? Bisa saja, kita tidak tahu kan, misalnya kalau ini interpretasi apa? ya saya bisa jadi gini loh. Karena ada tekanan keras misalnya dari kubu yang tidak senang dengan Prabowo Gibran gitu kan. Prabowo Gibrannya kan masa terganggu. Betul. Lalu dia bilang jangan bawa ke hati juga, karena itu nasihat untuk dia juga toh. Jangan berdrama juga, tunjukkanlah apa adanya. Pak Jokowi bilang tunjukkan ide gagasan. Gimana kontestasi ini, kontestasi ide dan gagasan kan begitu. Jadi menurut saya semua pihak. Nah ada pihak-pihak lain juga yang saya kira mungkin jadi peringatan juga. Jokowi kan sudah 2 kali bertanding sebagai capres. Ya. Udah punya pengalaman. Pernah jadi cawagup ya kan? Cagup. Pernah jadi kepala daerah 2 kali di Solo. Itu semua pengalaman yang saya kira jadi sudah matang lah dia. Capres yang paling drakor sampai saat ini yang mana, Bang? Oleh ini saya nggak tahu, mungkin masyarakat aja kita suruh menilai ya kan. Jadi karena nanti gini kita sebut dia merasa enggak, ya kan. Kalau merasa enggak nanti malah dianggap kita muncul lagi nanti dianggap mencemarkan nama baik. Padahal kan ya targetnya dia sudah masyarakat. Ya. Jokowi aja nggak jelaskan, apalagi saya. Benar juga. Ya kan? Punya interpretasi. Jangan sampai saya yang menjelaskan. Malah Jokowi bilang begini, jangan dilanjutkan lagi, dia cukup sampai sini, nanti kemana-mana. Ini kamu sedang mencoba membuat ini kemana-mana. Jangan kemana-mana. Bang, tapi kembali ke putusan MK lagi, kita mundur sejenak nanti. Ini pasti ada sesi sendiri. Kita tunggu Bang Washington deh ya, yang sebentar lagi mau sampai ini. Ada yang bilang ini Bang, ketika ada terbukti pelanggaran etik, bahkan disebutnya pelanggaran etik berat yang mengharuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman meletakkan ketuanya ya. Iya. Dan diganti, dikasih waktu 2 hari. Artinya terbukti ada problem-problem etik dalam perjalanan pengambilan keputusan gitu Bang. Yang mungkin secara etik atau secara logika bahwa ini ada problem di hulu, artinya kita nggak bisa percaya dong apa yang kita nikmati di hilir. Nah gitu-gitu Bang. Iya. Abang melihatnya logika jadi gimana gampangnya gini, udah mulai muncul narasi kalau di MK-nya aja ada persoalan etik, nanti kalau gugatan ke MK nanti ada rekayasa, KPU-nya juga bisa diatur, aparatnya juga bisa diatur, semuanya bisa diatur. Nah ini kan jawabannya sederhana sebetulnya. Kira-kira saya balik pertanyaannya. Konsep etika moral itu objektif atau subjektif? Itu dulu, objektif atau subjektif? Nah jawabannya itu adalah subjektif. Itulah sebabnya banyak teori-teori politik muncul. Itulah sebabnya muncul misalnya pendapat-pendapat Montesquieu kayak gini, ya kan? Kemudian Machiavelli kayak gini. Machiavelli malah boleh mengambil kekuasaan macam-macam, ya kan? Jadi karena dia subjektif, maka putusan Mahkamah Konstitusi ini secara filosofis bisa dipandang sebagai putusan yang subjektif sebetulnya. Tetapi karena kita sebagai negara hukum, lalu ditetapkan oleh sebuah lembaga yang diakui keberadaannya oleh hukum secara konstitusional, maka menjadi objektif. Begitu.
Tapi kalau kita penilainya seperti apa? Ya bisa jadi ini putusan subjektif yang terbaik yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu begini, tadi kita naikkan lagi pembicaraannya, apakah nanti dengan adanya dugaan pelanggaran, bukan dugaan lagi ya, putusan terhadap pelanggaran etik ini dianggap akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran berikutnya, seperti itu misalnya, atau penggunaan kekuasaan yang tidak benar, abuse of power misalnya. Menurut saya sebetulnya masyarakat bisa mengawasi ini. Jadi karena demokrasi itu adalah kekuasaannya ada di tangan semua rakyat. Jadi rakyat ini harus ikut bersama-sama mengawasi ini. Jadi supaya dugaan-dugaan itu tidak ada. Nah kalau hanya dugaan lalu dikembangkan jadi besar, inilah yang sebetulnya tidak baik menurut saya. Kalau memang ada dugaan silakan buktikan dulu pelanggarannya seperti apa. Sampaikan kepada publik. Dengan di era kita sekarang yang keterbukaan seperti ini, semua orang boleh ngomong kok. Jadi nggak bisa digeneralisasi gitu. Nggak bisa dong. Menurut yang saya ini pun diponis bersalah gitu kan Bang ya? Iya, Kan, buktinya dia ketua MK, keluarganya presiden. Tapi oleh MK diputus harus berhenti jadi ketua MK. Berarti kan tidak bisa juga diintervensi oleh dan presiden. dilarang bersidang, dilarang mengadili sengketa pemilu. Gitu loh. Jadi cuma 8 nanti Bang. Ya, jadi artinya gini. Sengketa pemilu bahkan sampai nanti Sampai pemilu. Gitu loh. Jadi, Iya. ya itu kan untuk menjaga netralitas dia juga sebetulnya, dijaga. Nah, meskipun pada sisi yang lain sebetulnya putusan itu menurut saya katakan subjektif tadi itu, menurut saya tidak adil juga. Kenapa? Karena hakim itu jadi 9 itu kan jadi ganjil ya. Supaya apa? Dalam bersidang itu mereka tetap bisa ngambil putusan. Kalau dia 8, Pak, jadi 4 lawan 4 misalnya gitu putusan, enggak akan ada putusan. Remis dia. Jadi tetap harus ganjil gitu mestinya. Tapi dengan katakanlah diberi sanksi tadi bahwa tidak boleh mengadili sengketa pemilu, itu sama artinya mereka membiarkan ada hakim yang genap gitu. Kan betul kan? Jadi gini loh, hakim Mahkamah Konstitusi kan terdiri dari 3 unsur. Unsur pemerintah 3 orang, DPR. unsur hakim, baik misalnya Mahkamah Agung misalnya 3 orang, legislatif 3 orang. Jadi 9 gitu. Nah tahu-tahu diambil 1. Nah ini yang dari mana nih diambil? Apakah perwakilan pemerintah? Apakah perwakilan Mahkamah Agung atau perwakilan DPR? Kalau salah satunya diambil berarti kan nggak adil bagi lembaga-lembaga perwakilan yang ada di situ. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi kalau misalnya mau siapa? Anwar Usmani kalau nggak salah hakim ya dari Mahkamah Agung kan. Berarti dari Mahkamah Agungnya kan diambil 1. Berarti kan punya dia tinggal 2 di situ. Iya betul. Berarti kan dalam konteks misalnya permusyawaratan seperti itu, nanti jangan-jangan yang pihak dari DPR itu karena dia masih punya 3 bisa lebih dominan misalnya dalam mengambil keputusan. Kenapa? Dia 3. Ada pemerintah 3. Dalam konstelasi ini kan jadi membuat perdebatannya makin panjang begitu. Nah, tetapi karena ini sudah menjadi keputusan juga oleh MK, ya kita mau bagaimana? Ini menjadi sejarah, catatan sejarah, jadi kajian. Anda kalau mempersoalkan silakan, nggak ada masalah. Tapi buatlah kajian akademik, ya kan, ya berperspektif juridis gitu, sehingga ada tanggapan-tanggapan baru terhadap putusan itu gitu. Bagus kok sebetulnya itu. Bahkan Pak Mahfud sendiri mengapresiasi ya di tweetnya Pak Mahfud ada nih. Mahfud putusan MK soal capres-cawapres tetap sah. Nah ini udah ada statement seperti ini. Jadi memang ini juga yang menarik nih di Twitternya Pak Mahfud ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini saya sedih dan malu pernah menjadi hakim dan ketua MK. Tapi hari ini setelah MK mengeluarkan putusan tentang pelanggaran etik hakim konstitusi, saya bangga lagi dengan MK sebagai the guardian of the constitution. Salam hormat kepada Pak Jimli, Pak Bintan, dan Pak Wahidudin. Iya. Gimana Bang? Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jimli hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Beliau kan sudah menyampaikan juga bahwa putusan MK itu tidak bisa merubah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Konsisten dengan ini. Saya kira Pak Mahfud ini dan ahli hukum tata negara. Bahkan pernah jadi ketua MK. Jadi apa yang disampaikan ini sudah sangat legitimate dan mendukung apa yang sudah ada itu. Bahkan ya ada catatan satu lagi. Wahidudin Adam itu kan juga hakim konstitusi. Ya. Dan dia termasuk orang yang diberi sanksi loh. Dia kan hakim MK tadinya. Maksud saya ikut di dalam perwakilan Mahkamah Konstitusi di dalam MK itu. Ya. Dan dia termasuk yang diberi sanksi loh, teguran lisan itu. Wahidudin Adam kan ada kan coba lihat. Jadi bahkan dia sendiri yang mengadili di situ, dia juga tidak lepas daripada katakanlah perintah untuk ya Anda tetap melanggar etik juga. Karena yang 9 itu tetap secara kelembagaan yang 9 hakim ini melanggar etik sebetulnya. Tapi diurai satu-satu. Kamu kesalahannya apa? Kamu kesalahan di mana? Kamu bagaimana? Nah, yang paling berat
ketua MK-nya Anwar Usman itu. Tapi yang juga diperdebatkan waktu itu bagaimana komentar dan respon Hakim Konstitusi Saldi Isra misalnya, yang apa namanya membuka apa yang terjadi di dapur MK putusan RPH waktu itu tapi aman ya? Aman, ujungnya nggak terbukti berbohong, nggak terbukti ada masalah etik lah di soal itunya. Ya, Saldi Isra kan hanya tetap ditegur secara lisan. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga katakan kerahasiaan ya. Ada kebocoran informasi keluar itu aja. Jadi kita tidak tahu apakah dia ikut atau tidak ikut. Saya kira mungkin saja dia tidak ikut di dalamnya. Tapi karena sebagai bagian dari yang 9, kan tidak bisa dicek satu persatu siapa yang bocorin keluar. Karena itu ya secara kolektif dia dikasih hukuman teguran itu, kurang lebih begitu. Betul. Untuk menemani Bang Saleh sambil menunggu Bang Masinton. Bang Masinton udah di live katanya. Udah di live. Kita juga sudah tersambung dengan peneliti SMRC. Ada Saidiman Ahmad. Mas Saidiman, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, mantap. Mantap senior. Sempat heboh ini. Iya, ini persatuan win-win nih. Win-win sedunia. Iya. Bang, sedunia. Yang mana yang mau kita bahas nih? MK dulu. MK dulu. Ini Mas Saidiman ngelihat ini tadi Bang Saleh udah mensyukuri justru malah ya tim TKN Prabowo Gibran. Iya, ada kepastian ya. Ada kepastian yang memang yang ditunggu oleh masyarakat itu. Iya, jadi nggak ada goyang-goyangan nikmat lagi. Udahlah, selesai lah perdebatan ini, udah ada putusan gitu. Nggak ada gocek-gocek lagi nih. Gocek-gocek maut nggak ada. Ini Mas Saidiman ngelihatnya gimana secara politis lah dampak dari MK ini? Saya kira memang ya betul ya, secara legal MK ini kan memang tidak bisa, tahu-tahu tidak membahas lah materi keputusan MK sebelumnya. Yang dibahas adalah soal prosedur menuju keputusan itu, dan ternyata ditemukan ada pelanggaran etik berat yang kemudian menjadikan ketua MK ini diberhentikan sebagai ketua. Menurut saya, kalau saya secara umum melihat bahwa ini keputusan yang tepat. Memang sebelumnya ketika diputuskan aturan mengenai umur capres dan cawapres itu bisa di bawah 40 tahun yang kemudian menguntungkan secara politik Gibran sebagai anak presiden, memang ada gelombang besar di masyarakat yang mempertanyakan kredibilitas Mahkamah Konstitusi, dan banyak yang mengkhawatirkan kalau kemudian ketidakpercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi ini terus berlanjut, ini akan berbahaya kemudian, karena kan tidak menutup kemungkinan akan ada sengketa-sengketa pemilu di masa depan, dan kalau kemudian tidak percaya pada MK, ini bisa berbahaya. Nah, menurut saya keputusan MK hari ini cukup baik. Ini bisa saya kira mengembalikan kepercayaan publik kembali kepada lembaga ini, dan itu saya kira untuk demokrasi kita penting ya, agar lembaga negara yang salah satunya memutuskan sengketa di dalam pemilihan umum ini kemudian mendapatkan kepercayaan kembali. Saya kira dari sisi itu menurut saya itu penting. Kemudian kalau kemudian pertanyaannya adalah tentang implikasi politiknya dari keputusan ini, menurut saya kalau informasi mengenai keputusan MK bahwa ternyata di dalam proses pengambilan keputusan tentang umur capres dan cawapres itu bermasalah, kalau informasi ini diterima oleh publik secara luas, menurut saya ini akan punya dampak ya pada elektabilitas pasangan capres. Siap, gimana Mas? Lanjut, Mas. Jadi kalau Mas, ini informasinya ada kerusuhan nih, Mas. Kerusuhan sedikit nih. Udah mulai tegang di sini, tegang. Udah mulai keras ini. Siap. Dewan Kolonel datang. lawannya Bang Saleh udah datang nih lawannya. Dua hari jadi kolonel. Tadi shadow boxingnya tadi. Itu peringatan keras, balik lagi kopral mentok. 2 hari jadi kolonel. Atau kayak bujang dari mayor turun selesai mayor. Dua kan. Ini Mas Saidiman. Lanjut. Soal informasi putusan ini kalau meluas dampaknya akan Menurut saya akan punya pengaruh, terutama bagi pasangan Prabowo Gibran ya. Itu artinya ada proses di mana Gibran menjadi cawapres itu bermasalah secara etis, karena ini melalui proses MK, dan proses di MK itu bermasalah.
sebagaimana keputusan MK hari ini. Menurut saya ini akan dipertimbangkan oleh publik. Tapi intinya adalah sekali lagi adalah kalau informasi itu meluas kepada publik. Kalau publik tahu bahwa proses pencalonan Gibran ini melalui satu proses yang tidak etis menurut keputusan MK hari ini. Karena kita tahu bahwa salah satu pertimbangan publik di dalam memilih calon pemimpin, salah satu kualitas personal yang dianggap publik paling penting di dalam seorang pemimpin nasional adalah dia punya integritas, tidak bermasalah secara hukum begitu ya. Dan walaupun Gibrannya ya tentu saja pada personal tidak bermasalah, tapi proses ia menjadi cawapres itu kalau diketahui oleh publik, saya kira itu bisa menjadi pertimbangan. Publik menentukan pilihan. Mas Aidiman, SMRC sendiri pernah mengukur nggak sih seberapa besar atensi publik terhadap proses MK, di MK ini, proses putusan MK, kemudian ada MK lagi, pernah ada ukurannya nggak? Seberapa peduli publik soal hal ini? Bukan kami yang melakukan ya, tapi saya kira survei yang terakhir yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia itu menemukan hal ini. Intinya adalah bahwa perhatian publik terhadap persoalan ini lumayan besar, dan itu punya pengaruh pada pilihan mereka terhadap calon presiden. Jadi ada kecenderungan bahwa mereka yang menganggap proses di MK itu bermasalah itu lebih cenderung memilih lebih bisa menurunkan suara Prabowo Subianto Gibran dan berdampak positif pada Anies Baswedan. Pada Ganjar Pranowo itu relatif netral dampaknya. Lumayan besar itu di atas 50% apa di bawah 50%, Mas? Tingkat awareness publik terhadap problematika MK-MKan ini. Saya harus lihat lagi datanya ya. Oh ya, sambil kita kasih kesempatan Mas Aidiman inilah ya. Cari-cari gitu. Tapi pasti ada dampak politisnya. Dan ini mempengaruhi pilihan. Mempengaruhi pilihan. Gimana Mas? Jawab dulu. Jadi begini, semua warga masyarakat ini mestinya memang semakin cerdas membaca peta politik itu semakin baik untuk kita. Mudah-mudahan ya masyarakat awareness-nya terkait itu baik juga ya. Tetapi jangan salah, ada juga masyarakat yang berpikiran berbeda menurut saya. Makanya tadi datanya penting juga dikeluarkan. Berpikiran berbeda itu apa? Mereka tuh sebetulnya mendukung calon-calon generasi muda seperti Gibran ini untuk maju sebagai cawapres. Dengan itu membuka peluang adanya kesetaraan dalam konteks pencalonan pemimpin nasional. Jadi jangan didominasi lagi oleh batas usia yang dianggap kalau semakin tua semakin berkualitas. Kan saya sudah pernah juga mengatakan banyak juga orang yang semakin tua ternyata tidak semakin cerdas, tidak semakin baik, bahkan justru tidak bisa memimpin. Tapi ada banyak anak muda kan bisa untuk jadi pemimpin. Mas Torik ini kalau jadi cawapres juga bisa kok sebetulnya. Siap. Saya ya kan cuman ya tinggal bagaimana membuka pintunya dulu. Bukan, ini kan pintunya belum terbuka. Nah, sekarang kan pintunya sudah terbuka. Jadi bisa jadi masyarakat juga setuju dengan ini, ya kan pencalonan ini. Ya ada sebagian yang nggak setuju seperti Pak Masinton kan nggak setuju. Wajar aja itu kan sah. Iya, pendapatnya sah. Bang, tapi tadi kata Mas Aidiman bahwa publik bisa punya kesimpulan proses penetapan Gibran itu melalui proses etik yang salah. Ada pelanggaran etik yang serius. Iya, itu yang saya katakan tadi. Etika yang ada dimasukkan tadi. Jadi di awal kan sudah saya jawab. Ini kan sebetulnya subjektif atau objektif. Sebetulnya jawabannya itu subjektif, di mana banyak buku begitu. Tapi karena sudah ada lembaga MK yang dibentuk secara ad hoc untuk mengadili hal ini, dia jadi objektif dalam konteks kehidupan ketatanegaraan kita, dalam konteks hubungan kita sebagai warga negara. Itu kita hormati. Nah sekarang kan tinggal kita serahkan ke masyarakat yang menilai itu, gitu loh. Kan udah terbuka. Saya tadi mengatakan putusan MK hari ini harus kita hormati. Bahkan kami harus mensyukuri. Kenapa? Dengan ada itu maka apa yang diperbincangkan oleh masyarakat selama ini ya jadi ada jawaban yang sah yang bisa. Ya katakanlah mau katakan puas atau tidak puas kan tidak bisa begitu juga karena MK itu kan dibentuk bukan untuk memuaskan para pihak tapi adalah untuk menelusuri, meneliti, mengadili apakah ada pelanggaran etik atau tidak dalam proses pada peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi kan itu. Nah ini sudah terjadi, udah ada putusannya gitu. Jadi mesti kita harus hormati. Ya kalau misalnya masih ada yang menggugat, mempersoalkan, mempertahankan ini supaya lebih langgeng lagi isu ini di publik, ya berarti ada target lain, bukan target
untuk meneliti apakah putusan itu melanggar etik atau tidak etik, tapi targetnya sudah yang lain, dan itu sah-sah saja, silakan. Nanti kita lihat publik menilai seperti apa. Jangan-jangan publik kalau terus saja dipersoalkan, publik juga belum tentu senang. Kan publik lagi nunggu kapan lo bicara soal program kita, kapan kami bisa disejahterakan. Ya enggak? Nah, Apa yang harus diberikan pada kita, bukan hanya cerita soal pelanggaran etis. Ya enggak, yang tidak ada sangkut pautnya dengan makanan, tidak ada sangkutnya dengan perumahan, tidak ada sangkutnya pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Gitu loh. Ini makanya Bang Masinton Iya. yang perlu Interupsi. merespon. Oh. Hak angket, bendera Syal Palestina. Saya tidak mewakili Iya, partai, serem ya? saya mewakili pribadi sebagai anggota DPR. Mantap. Jadi putusan MK ini cacat prosedur. Terkonfirmasi dong? Iya kan? Ya. Ketua MK-nya diberikan pelanggaran etik berat. Cacat prosedur. Dan ya, hasilnya adalah cawapres selundupan. Iya, Bukan, Selundupan. cacat prosedur yang mana dulu nih? Lah. Enggak, harus diurai dulu dong, jangan Lah. tiba-tiba langsung keputusannya langsung. Putusan MK enggak begitu. Iya. Putusan MK itu tidak mengatakan cacat prosedur, enggak nah ada itu, MK enggak ada ini bunyi begitu. kan mengadili problem etik. Iya, oke. Iya kan? Benar. Di sana ada tentang informasi yang bocor. Terus, iya kan? Ya. Dan sering berulang kali. Kan itu tadi Ya. pembacaan dalam putusannya. Kemudian ada potensi ada konflik kepentingan yang berulang-ulang. Berulang-ulang loh. Nah, itu. Kemudian Yang berulang satu apa? ada potensi Enggak, sebentar, ulang satu yang mana? intervensi kekuasaan. Yang berulang-ulang itu kan berarti sering gitu loh. Lah iya, ada konflik kepentingan di antara hakim itu yang berulang. Nah, maka dibaca dulu nanti, Pak. Enggak, saya baca juga. Iya, makanya saya mendengar dan membaca. Kalau Bang kasih Bapak- dulu izin, Bang. Iya. Izin dulu. Oke, kawan. lanjut Jadi, aja. ya, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini ya jelas menjawab kritikan publik selama ini. Gitu loh. Iya kan? Termasuk kritik Ada angket nih. persoalan tentang yang hal-hal yang mendasar ditabrak di sana. Dan terjawab, Pak. Nah, gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan public ethic tadi. Iya kan, putusan MK ini menjawab tentang kritikan publik tadi. Nah, jadi ini sama kayak cawapres sekarang ini sama kayak bawang putih selundupan, Pak. Barangnya masuk, oke. Barangnya udah masuk nih selundupan. Terus pelaku penyelundupannya sudah dinyatakan bersalah walaupun dihukum ringan tuh. Iya kan? Tapi yang selundupan tadi nggak bisa kita kembalikan lagi karena udah diolah jadi bumbu penyedap. Iya kan? Jadi ini cacat prosedur dan hasilnya selundupan, Pak. Cawapres selundupan. Meskipun Nah, ya ini bisa dipakai tetap. Kan gini, Iya. saya tanya, Iya, gini loh, Iya, bro. ini sama begitu, Nggak, Pak. Jangan melebar Kayak bawang dulu. putih tadi. Enggak, bentar. Kira-kira, ini kan cawapres Prabowo itu sudah ditetapkan, Gibran sudah didaftarkan KPU. Saya tanya, kira-kira ini legal apa tidak? Pokoknya jawab selundupan lah. Jangan begitu bahasanya. Ya, Kalau selundupan kan seakan nggak legal. Ya, Di selundupan. Republik ini nggak boleh ada yang Baru selundupan. kemudian- Nggak, itu jujur jawab. Karena nggak mungkin Bapak menuduh seperti itu, sementara Bapak ini orang yang ngerti hukum. Iya, lalu ini- menyebut selundupan, Ini sementara sudah- ini barang legal. sudah diselundupkan. Nggak, legal nggak? Legal Iya nggak? kan? Nggak, legal Kemudian nggak? dilegalkan lah Nggak gini di loh, Pak, KPU bro. tadi. Nggak, Peraturan ini KPU analogi yang tidak Ya tepat. kan gitu. Nggak, analoginya nggak pas. Ya, prosedur terlalu jauh. Cacat Jauh. prosedur. Makanya Benar gini, ya? nggak- Cacat prosedur Saya nggak? tidak mengatakan cacat prosedur, saya katakan ini hakimnya analoginya terlalu jauh. Makanya supaya lebih singkat, lebih Maka saya gampang kasih contoh memahaminya. tadi, bawang Ini legal putih. nggak? Nggak legal nggak gitu dulu? Ini bawang putih. Bukan legal Barang nggak? selundupan itu, ya bisa dia legal, Pak. Masuk terlalu dulu barang jauh. itu baru dilegalkan. Jauh-jauh saya. Ini Oh, bawang banyak putihnya itu jawab. barang. Bawang putihnya Nggak, siapa? Pak Mas Saya Hinton- kasih analogi bawang putih. Siapa Enggak. bawang putih ini? Barangnya sudah masuk, baru kemudian itu kan prosesnya tadi melalui selundupan, ya. Bukan saya bilang legal nggak legal nih selundupan, ya kan? Barang yang memasukkan tadi, barang selundupan tadi yang menyelundupkan, diterangin dulu. Sudah di Gini, Hukum. barang Oke. itu siapa? Tapi Selundupan barangnya- itu macam mana maksudnya? barangnya sudah diolah jadi bumbu penyedap, ya nggak mungkin lagi dibalikkan, udah didagangkan, udah dikasih
label perdagangan BPOM apa segala macam gitu loh. Udah dilegalkan, Pak. Abang, Berarti legal. Kenapa Bang Putih, Bang? Iya. Contohnya. Abang tahu banget barang bagus ini. Saya ada kopi. Gak Bang gini, Ale. gini. Saya pikir Pak Masinton ini masih emosional menyikapi Enggak. putusan. Enggak dong. Saya enggak emosional. Anda membuat analogi itu terlalu jauh, Pak. Ya justru saya Jadi bikin bisa yang dekat. menyesatkan perspektif publik. Ini adu perspektif. Jadi mestinya Lah iya. perspektifnya lebih rasional, lebih Maka saya terukur kasih- ini cara-caranya. Justru bukan. terukur, Pak. Contoh nih bawang putih. Iya kan? Nggak ada dokumen nih, nggak. Tapi lolos masuk, Pak. Udah masuk, Nggak, udah gini. diolah. Gini, jadi gini, bumbu gini. penyedap. Dan sudah dilegalkan. Nah, Berarti jadi gini. dilegalkan. boleh dipakai bawang putih ini tetap. Iya kan? Terlanjur loh Iya, dipakai. tapi kemudian bahwa barang ini selundupan gitu loh. Itu Kalau tidak saya- akan mengubah statusnya sebagai barang selundupan. Iya, gitu loh, Pak. Enggak, jadi begini. Gitu. Gini, kalau misalnya begini pendapat beliau ini dulu lama di Komisi Hukum. Saya kira itu bisa jadi menyesatkan perspektif publik Enggak, juga. Pak. Enggak, Kan sebentar, ada dengar istilah dulu dong. begini nih, separuh nyolong, Dengar dulu, saya dengar Spanyol. dulu tadi. Ada, Spanyol ada. Spanyol ada. Spanyol, separuh nyolong gitu loh. Ya, tadi saya juga mendengar. Maksud saya begini. Separuh jolong. Karena kita kan di dalam adu perspektif seperti ini, kita harus menampilkan perspektif yang mencerdaskan. Maka saya katakan, ini kira-kira menurut Bapak legal enggak? Ya sama bawang putih tadi, Karena Pak. kalau Anda mengatakan enggak legal, ini jadi persoalan lagi Bapak Iya, ini. sama bawang putih tadi udah dilegalkan. Jadi tapi Bapak itu selundupan. menganulir putusan sebuah lembaga besar di Mahkamah menganulir. Konstitusi. The Saya Guardians of the Constitution itu Bapak jadi anulir, itu Saya jadi tidak problem juga. katakan ini persoalan- Ini jadi problem. Enggak. Iya dong. Barang Itu diatur dalam selundupan. undang-undang kok keberadaannya tiba-tiba Anda menganggap putusannya tidak sah. Barang selundupan. Iyalah. Oke. Penyelundupnya udah yang menyelundupkan tadi udah dihukum. Tapi barangnya sudah diolah, sudah dilegalkan gitu loh. Terlalu jauh. Udah jadi bumbu masak. Udah jadi bumbu masak beredar di Masalahnya pasar gitu setelah loh. ada fakta ini, barang selundupan yang udah diolah jadi bumbu masak itu tetap diminati oleh masyarakat apa enggak? Bagaimana? Dipakai apa enggak? Ah, Dibeli apa enggak? Begitu dia tahu bumbunya hasil selundupan karena dia cinta Indonesia ya enggak. Iya kan? Barang Iya, iya. selundupan iya kan? Orang yang mencintai Iya, iya. ingin Ya. apa Atau penerimaan bang, atau negara biasanya bagus, barang apa. selundupan itu harganya lebih murah, Bang. Jadi laku. Jadi laku. Ya gitu. Ya gitu. Kan nggak ada quality control ya barang Oh, nggak ada selundupan, quality Pak. control. Namanya Iya, iya, selundupan. Jadi begini, Pak Masinton. Pak Tapi Masinton Pak tuh Erick boleh. kenapa nggak nyalon? Iya. Iya kan kalau Kok Pak Erick lari kemarin nih? kan clear. Nggak, jangan lari dulu. Nggak ada barang selundupan kan? Gitu loh kalau Pak Erick kemarin kan nggak ada barang selundupan gitu loh. Nggak, apa sih ketakutan Pak Masinton ini dengan pasangan capres-cawapres yang ada ini? Nggak ada. Lagian kenapa Saya nggak menakutkan, nggak ada yang saya takutkan ini. Iya. Yang saya takutkan adalah konstitusi. sampai melenceng kemana-mana Iya, analoginya? konstitusi ditabrak, Pak. Aturan ditabrak. Yang mana Hanya- konstitusi yang justru orang membawa sebentar, bro. Anda harus betul-betul perhatikan juga ini. Kita bernegara ini ada aturan hukumnya. Ketika ada yang dianggap melanggar konstitusi, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan itu dianggap tidak melanggar, dibolehkan. Lalu kenapa Anda sebut masih melanggar konstitusi? Lah, Konstitusi yang mana yang dilanggar? Gini, Konstitusi mana yang dilanggar? Bapak baca ada persoalan serius dalam putusan itu. Kalau ini nggak dianggap cacat, oke, nggak akan ada MK-MK. You know? Iya. Iya dong, Bos. Korea bahasa Kalau Inggrisnya. ini tidak ada cacat prosedur, nggak ada MK-MK, Pak. Ya. Nah, artinya, yes oke, saya tidak bicara capres-cawapres ya, Pak. Yang saya khawatirkan itu adalah ya potensi pelanggaran-pelanggaran konstitusi untuk kepentingan politik. Nah, jadi menurut saya, Pragmatis ya enggak ini. ini Gitu loh. dugaan dan tuduhan ini Oh. mesti harus dibuktikan. Ya Bukan tadi dugaan dan tuduhan, potensi orang pelanggaran terjadi konstitusi kok. tadi. Enggak, ya itu yang diungkap dulu, mana Iya. dugaan-dugaan itu supaya orang. Nah, pertama. Gini loh, ketika orang sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi- sebentar dulu. Oke. Ada putusan. Lalu putusannya dianggap ada masalah dibawa ke MK, ada putusannya. Lalu mana lagi? Apa putusan MK-MK tadi? Iya, tapi ada kan pelanggaran etik ada nggak? pelanggaran etik, ada Etik yang berat, ada yang kecil-kecil, Iya, Pak. Teguran pelanggaran etik lisan. berat kan. Oke. Yang teguran lisan itu 8 orang, Pak. Iya. Cuman satu yang pelanggaran berat. Iya, siapa? Itu loh. Ya, Aman jadi, kan? Ya, jadi artinya Ya, Maman kan? Iya, saya- Iya.
Gini loh, ini semua Pak Masinton, ini adalah dalam konteks koridor negara hukum. Pak Itu yang Dole- harus dihormati. Sekarang saya tanya, Bapak menghormati nggak putusan MK? Ya kita hormatin dong. Lah ya Makanya sudah, saya berarti katakan sudah. ada Udah cacat betul. prosedur. Anda dalam betul putusan konteksnya itu. tadi. Udah Kita benar. selalu betul. Tapi Iya, cuman tapi Anda jadi lebih tenang, lebih kalau tadi kata Bang Saleh jadi lebih tenang nih. Udah ada kepastian hukum yang Ada kepastian. solid. Jadi udah nggak perlu ada perdebatan lagi. Itu Anda jadi lebih tenang. mestinya atau Anda sekarang udah Anda- diam lah soal itu, jangan lagi ngomong. ini Anda masuk ke dalam pintu gerbang keresahan yang baru. Nah, Angketnya masih lanjut nggak? Ya, makanya. soal angket itu yang jadi- Anda usulkan tuh gimana? Jadi begini Bapak ya, ini ada persoalan yang sangat serius. Persoalan sangat serius ini begini Pak. Satu, hakim ya, kalau nggak salah yang jelas terbuka itu menyatakan tuh ada 2 hakim. Ada menyampaikan persoalan yang sangat serius di tubuh Mahkamah Konstitusi, yaitu Prof. Saldi dan Pak Arief Hidayat. Oke, ada masalah yang sangat serius. Kemudian ahli hukum tata negara menyatakan ada cacat hukum serius dan potensi penyelundupan hukum. Itu disampaikan oleh Prof. Yusril. Yang ketiga, Oh, ya, yang nyelundup itu kata dari Prof. Yus. makanya ini Penyelundupan jangan-jangan hukum. jangan-jangan Nah. bukan dari Yusri loh. nah, Bu ya, searching aja, buka aja, Pak. Penyelundupan Kalau ini loh, bawang kata putih- penyelundupan loh. Iya, penyelundupan hukum ya, gitu loh. Bukan bawang putih, kalau bawang Bukan putih ya. bawang putih tadi ya, kalau bawang putih saya. Nah, terus yang ketiga adalah ada masalah sangat Wajah harga serius bagus ini. di Mahkamah Konstitusi yang disampaikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimli. Artinya ada 3 pendapat tentang Mahkamah Konstitusi itu, baik oleh hakimnya maupun ahli hukum tata negara, dan Majelis Kehormatannya menyatakan ada persoalan yang sangat serius di tubuh Mahkamah Konstitusi. Sekarang pertanyaannya kenapa muncul tadi usulan ide hak angket tadi? Kita sebagai politisi Pak diberikan mandat oleh rakyat untuk meluruskan yang bengkok-bengkok ini. Ada persoalan yang sangat serius. Loh kok politisnya nggak menyikapi ini secara serius? Kita ini lawak-lawak apa-apa mengelola negara ini. Kan begitu. Untuk itulah Bapak saya ajak Bikin Pak hak Saleh angket. Daulay untuk menjadi Tapi- pengusul hak angket juga. Berarti masih Agar terus? kita meluruskan. Walaupun putusan MK ini masih Jalan dilakukan terus dong, angket. Pak. Oh, oke. Gitu loh. Headline. Apa? Karena kita mau meluruskan ya jalan konstitusi yang mulai bengkok-bengkok ini tadi dan terkoyak-koyak ini. Hak angket itu Maka kan tugas kita Nggak meluruskan gini, itu. hak angket itu kan penyelidikan yang dilakukan Iya. oleh DPR ya terkait kebijakan, program dan juga Pelaksanaan undang-undang. pelaksanaan undang-undang dasar. Nah sekarang saya tanya Pak, ini penyelidikan ini dilakukan ke siapa dulu nih? Kan biasanya penyelidikan dilakukan pada pemerintah oleh DPR, legislatif memeriksa eksekutif. Nah sekarang yang Bapak mau periksa mana? Eksekutif atau siapa? Ya, jadi begini, Pak. Di pasal 79 itu Undang-Undang MD, penyelidikan terhadap ya hak angket adalah hak penyelidikan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang. Satu, dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas, strategis dan penting Ya. dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebijakan pemerintah. Ya, pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Pemerintah. Oke. Jadi, ya, hak angket ini adalah terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, contoh, apakah dia harus ke pemerintah? Tidak selalu, tapi terhadap lembaga-lembaga negara yang melaksanakan undang-undang dan dibiayai APBN. Contoh umpama Pelindo, dia BUMN. Kedua KPK, ketiga ketika Bank Senturi. Gitu loh. Nah, artinya apa? Bahwa objek hak angket ini adalah terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, tentu hak pengawasan dan penyelidikan ini juga dia dibatasi. Kita tidak boleh masuk ke ranah yudisial yang secara istimewa dimiliki oleh lembaga-lembaga yudikatif. Apa itu ranah yudisial? Putusan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Nah, itu Pak. Tapi terhadap pelaksanaan undang-undang ya, apakah di sana ada potensi intervensi kemandiran hakim? Oke. Apakah ada di sana dalam pengelolaan kelembagaan? Itu kan ada ASN apa segala macam gitu ya, kesekjenan. Maka dia adalah menjadi objek hak angket tadi, Pak. Gitu, Bapak. Intinya adalah Jadi gini. kita terbatas, kita tidak masuk ke ranah Nah, ya, ini ranah problemnya di situ. spesial yang dimiliki oleh lembaga yudikatif tersebut. Kita tidak masuk kepada penyelidikan. Ranah yudisial tadi lah yang saya sebutkan itu. Jadi ini yang problemnya ini kan usulan hak angket itu.
Secara teoritis kan problemnya di situ. Ada trias politika, ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Kita ini nggak boleh menyentuh yudikatif ini, karena kalau misalnya legislatif bisa intervensi ke yudikatif, rusak, Pak. Ya. Rusak Republik kita. Nah, Setuju ini kita. kan dia melakukan itu. Kalau misalnya penyelidikannya hanya ke pemerintah, silakan, Pak. Kita Makanya Kita ini yang saya tidak tanya tadi, masuk Anda mau menyelidiki ke siapa dulu? Gini, yudikatifnya, Pak, sebentar dulu. yudisialnya. Jadi Tadi bukan Bapak- putusannya, bukan putusannya. Bukan. Ada Itu Gini loh Yudisial Pak, disebut. Pak Masinton, tadi Bapak jelasin panjang, Iya. saya dengar. Nah sekarang Bapak dengar dulu Siap. nih. Gini loh, jadi gini kan, ini kalau sebuah putusan diambil oleh Mahkamah Konstitusi yang mau digugat, berarti kan yang harus kita teliti semua hakim-hakim ini. Iya. Karena putusan itu dari kepala mereka Pak. Sama dengan dari MKMK kesadaran dong? hati Sama mereka. dengan MKMK nggak, Bang? Lah, Jadi sifatnya. Lihat makanya, jadi saya kira agak berbeda ya. Ini kan penyelidikannya tadi semua aspeknya. Nah sekarang begini, kalau memang misalnya kita mau melakukan penyelidikan tapi tanpa melibatkan penyelidikan terhadap hakim, berarti kan putusannya pasti tidak lengkap, paham nggak sih? Kalau yang diteliti apakah ada intervensi dari luar ke Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, berarti kan nggak lengkap di sana. Berarti kita hanya menyelidiki misalnya ini dari pemerintah saja. Nah kan tentu kita harus seimbang. Kalaupun ada penyelidikan, kita tanya ke dalam, betul nggak kamu diintervensi? Katakanlah ada temuan intervensi, katakanlah buruknya seperti itu. Lalu kan harus tanya mereka, kamu merasa diintervensi nggak? Ada apa nuansa politik yang masuk ke dalam yudikatif nggak? Kan begitu Pak. Jadi kalau Bapak melakukan penyelidikan di sana saja yang nggak akan bisa untuk menyelesaikan masalah yang Bapak cari. Jadi begini. Gitu loh. Ya. Itu udah paham nggak maksudnya tuh? Dua hal yang berbeda tadi. Iya, sebelum dijelaskan juga saya udah paham. Iya, makanya. Sebelum dijelaskan, Nggak, tapi kan saya harus mendengarkan. Iya, enggak, jadi begini Pak, karena usulan angket itu banyak orang yang merasa pesimis dengan usulan itu karena itu tadi masuk pada wilayah yudikatif. Maka saya Itu nggak katakan bisa. tadi, kita tidak masuk ke ranah yudisial. Ini lembaga yudikatif. Nah, jelaskan Jadi dulu dipisahkan gimana. dulu Pak ya, Oke, yudikatif saya paham, dan Pak. yudisial tadi ya. Ah, saya juga paham ini. Sebelum dijelaskan lainnya saya udah paham. Makanya saya potong. makanya. Gini, yang saya ingin dengarkan. Tos dulu. Iya, jadi yang ingin saya dengarkan. Yang ingin saya dengarkan itu begini, Pak Sinton. Bapak jelaskan dulu bagaimana Bapak bisa mendapatkan informasi yang berimbang, yang secara faktual itu ada terbukti kebenarannya, sementara Bapak hanya meneliti dari sisi pemerintahnya. Gitu loh. Jadi begini Bapak. Ya gimana? Ya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan dalam proses itu tadi, ya, Pama dari mulai proses ada persoalan yang sangat serius yang dikatakan tadi ya oleh hakim tadi. Oke. Kita pasti tidak masuk ke ranah-ranah putusannya tadi, Pak. Kalau untuk umpama memeriksa siapapun itu, Jaksa Agung aja juga bisa diperiksa, Pak. Gitu loh. Tapi bukan terhadap ranah penuntutan secara yudisial yang dimiliki mereka. Kenapa kok dituntut? Bukan itu, Pak. Gitu loh. Loh, ini kenapa kok diputus? Bukan di situ, Pak. Itu tadi saya katakan. Penyelidikannya itu terbatas, Pak. Gitu loh. Sama seperti ketika kita membentuk dulu periode lalu, Pak, hak angket terhadap KPK dan juga Pansus Pelindung terhadap KPK. Apakah kita masuk ke ranah penyelidikan dan penyidikannya? Kan tidak. Dan ranah MK ini penuntutannya. menjawab apa yang tadi Gitu loh. Abang inginkan sebenarnya dengan adanya MK ini. Iya. Bukankah sebagian besar lah apa yang Iya, menjadi MK ini Yudikatif nggak? terkait etiknya. Coba. Tapi kan jelas tadi disampaikan ada konflik of interest. Kedua kemudian ya pembocoran informasi. Iya kan? Terus kemudian potensi intervensi dari luar hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu sendiri, gitu loh, potensi intervensi dari kekuasaan. Itu kan jelas, Pak. Nah ini kan harusnya ya agar kita membenahi lembaga ini kan harus masuk ke ranah penyelidikan tadi, Pak. Kita tidak masuk untuk Gini, persoalan Pak Masinton. putusannya, Pak. Gini. Jadi ini yang selalu disimpangkan, sama seperti ketika kita mengusulkan angket, oh ini nanti untuk membatalkan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Jadi belum apa-apa udah curiga dulu. Gitu loh. Kalau ini Bapak gunakan haknya, kita usulkan dan kita bentuk pansus hak angketnya, kita selidikin sama-sama. Nah, gini. Kita akan lakukan alur yang benar, Pak. Gitu loh. Cuman Bapak nggak mau ngikut
usulan ini, maka habis ini nanti Karena kita belum benar. Kalau benar sih nggak ada masalah. Kita selalu ikut. Ya, Kalau yang pasti benar, benar. kalau nggak benar, pasti benar dari mana? Gitu Pak, loh. begini. Mengapa dibentuk namanya lembaga MK-MK ini? Karena memang mereka tidak bisa diselidiki oleh pihak luar. Mereka harus menyelidiki di pihak internal. Satu. Yang kedua, ada komisi yudisial kan? Ada. Komisi yudisial itu untuk apa? Ya itu untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam proses peradilan misalnya seperti itu yang dilakukan oleh hakim-hakim. Makanya ada komisi yudisial. Bapak. Mahkamah Agung itu Pak, dia tidak bisa dikatakan kemarin putusannya nggak diperiksa sama komisi yudisial, tapi kan dia punya dewas juga di atasnya seperti apa. Jadi ini yang saya bilang tadi kalau misalnya apa tadi yang Bapak sebut angket itu dibuat, ya sama aja akan terbatas. Penyelidikan yang terbatas tidak akan menuntaskan masalah. Jadi motifnya apa Bang kalau nggak menuntaskan masalah? Iya ini apa motif saudara? Coba jelaskan dulu. Abang politik ini apa? lah, politik lah. Emang lembaga politik wajar dia berpolitik. jadi Betul lah dia. Motifnya Ini kalau itu boleh aja, Ini. boleh aja. Nggak ada masalah. ini kita menguji kepekaan aja, Pak. Kita sebagai politisi yang dipilih oleh rakyat ya. Ini kita menguji kepekaan kita bersama aja, Pak. Ini ada persoalan nggak? Ada. Gitu loh. Bahkan hakim yang ikut bersidang di situ ada menyatakan ada persoalan yang sangat serius. Buka kembali itu dokumennya. Bukan Kemudian bisa, ahli hukum menyatakan ada Ya, cacat hukum jangan serius. balik lagi ke situ. Tadi udah jelaskan ini. Bukan. Enggak, jangan ke situ lagi. Ini kita menguji. Coba maju ke depan lagi. Ya, Ide gagasan baru makanya loh. hal- Jangan ke situ. Iya. Persoalannya Bang, ini tadi- hak angket ini layak diteruskan apa enggak? Itu kan pertanyaannya tadi. Bang, dibilangnya tadi Sementara motifnya- menurut saya motif nggak layak politik. karena ada persoalan karena ini ranah yudikatif mestinya kita jangan Iya. campur ke situ. Kalaupun Anda bilang masih bisa diteliti setengahnya, itu nggak akan menuntaskan Nggak. masalah. Jadi apa yang Anda cari nggak Jadi dapat. begini Bapak, sikap Bapak sudah dibatasi dengan satu sikap politik tadi, gitu loh. Kita mau eksplor nggak bisa, gitu loh. Ya percuma saya jelasin juga. Ya, gitu loh. saya juga percuma mengatakan jangan jangan iya, lanjutkan hak angket makanya karena topik. jangan kalau lanjutkan udah angket percuma, karena Bang. Anda sudah merasa bahwa Anda ini sudah pada posisi yang benar dalam mengusulkan itu. Iya, Sementara kita ada merasa persoalan ada konstitusional problem yang yang saya pandang. Bapak tidak tuntas. dibatasi oleh sikap politik Bang Bapak. Masinton, tadi Begitu kata loh. Bang Saleh, Jadi kan motifnya debat kusir. politik. Enggak. Bang Masinton motifnya politik tadi lebih. Pastilah. Abang melihatnya gimana? Pasti. Gitu loh. Tuh Bang, motifnya politik Abang katanya Bos. bukan konstitusional. Enggak, saya tanya, ada motif politik nggak Anda mengusulkan angket? Nggak ada. Loh kenapa enggak? Anda kan lembaga politik. Wajar kalau Anda berpolitik. Gimana sih? Kalau bukan politisi nggak bisa mengusulkan hak angket. Kalau Nah. bukan anggota DPR nggak bisa Ya, jadi makanya jadi usaha. makanya Jadi dengar Anda dulu. berpolitik gitu loh. Makanya Gimana dengar sih? dulu. Motif politik kepentingan nggak ada. Motif politik kenegaraan iya. Ya gitu, Ya, Pak. kan berarti ada motif politik. Akui dulu. Akui dulu. Ini Tergantung kalau Anda Bapak menganalisis kan- bagaimana segala makanya macam kan itu jadi kan de- urusan yang makanya berbeda. jadi Aku debat enak, Bang. kusir, Bagaimana Pak. cerita? Jadi Enggak debat debat kusir, kusir. debat kusir. Yang Gitu loh. gini loh, Pak Nggak, Masinton. kita nggak bisa menggali Yang substansi. membuat cuma itu debat kusir Coba sebetulnya Pak Masinton aja. arahkan dulu pembicaraan. Bukan diarahkan. Kalau begini gua Nggak, kita ke saya ya gitu. dulu. Enggak, sebentar, Kita sebentar. cari penengah loh. Saya tidak terima loh dia bilang dia tidak berpolitik sementara dia ngakui sendiri. Politik kenegaraan. Iya, Bang. mau politik apa kayak kenegaraan. namanya mau politik kenegaraan itu kan bahasa halus saja. Iya kan? Kesopanan. Mau apa? Nah, gini, Kesantunan. Kesopanan gini, politik. sebentar. Kesopanan. Saya tidak keberatan Pak Masinton berpolitik, mempolitisasi itu pun nggak masalah karena dia politisi Pak. Tapi jangan bilang Anda tidak berpolitik itu salah juga Oh, karena Anda berpolitik. politik. Kan gua bilang. Berarti motif politik dong. Yang tadi dibilang kan Sayang dalam berpolitik. Iya. Nah, tuh. Iya dong, gimana? Nah gitu loh, ini percuma jadi Cara ada Nggak. bilang. Coba sebagai moderator gimana nih? Aku menghindari debat kusir yang ini. Iya, Enggak, itu kalau debat kita kusir. bicara Enggak. Oke, kita argumentasi kita itu ya, gitu loh. Kelihatan kok legal standing Iya, posisi Bang, Bapak di mana? Bang izin, Bang Masinton punya alasan konstitusionalitas untuk menggugat ini. Jadi Ya, begini nggak ada Bapak ya. masalah, Oke. boleh, sebetulnya boleh. Biar saya jelasin tentang tres politika tadi. Ya. Mantap. Yang namanya tres politika Minum penghormatan dulu ya. terhadap seluruh lembaga-lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaannya iya. Ya. Tapi terhadap DPR, lembaga perwakilan, dia diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan bukan hanya terhadap eksekutif, tapi seluruh lembaga-lembaga negara yang melaksanakan undang-undang dan APBN. Betul. Kenapa? Karena disitulah tugas dan fungsinya. Nah, penyelidikannya apa? Dia terbatas kalau terhadap lembaga yudikatif. Kita tidak masuk ke ranah yudisialnya.
Gitu loh. Penyelidikan, Tidak penuntutan merubah. tuh nggak Iya, karena masuk itu adalah dalam. produk dia, Pak. Oke. Nah, DPR sebagai representasi perwakilan rakyat, dia diberikan mandat itu oleh Undang-Undang Dasar. Apa hak DPR? Hak interpelasi. Interpelasi terhadap siapa? Itu yang terhadap pemerintah, menanyakan pemerintah. Hak angket penyelidikan, Pak, terhadap pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Hak menyatakan pendapat baru kepada presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Jadi, Pak, semua lembaga negara yang melaksanakan undang-undang dan dibiayai oleh APBN adalah objek hak angket. Oke. Itu. Nah, terhadap MK umpama. Iya kan? Kita ini semua publik ya melihat ada persoalan yang sangat serius tadi. Ada skandal di sana dan terkonfirmasi dengan putusan MK itu. Nah, apakah yang dilakukan Mahkamah Konstitusi bisa masuk dalam penyelidikan lebih lanjut? Nggak bisa, Pak, karena dia dibatasi oleh norma etik tadi. Maka DPR sebagai lembaga politik, dia harus menggunakan haknya untuk melakukan penyelidikan secara politik. Penyelidikan hak angket itu bukan seperti penyelidikan di penegak hukum. Dia adalah penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Ujungnya apa, Penyelidikan Bang? politik. Penyelidikan Ya, ini, Bang. outputnya apa nanti? Outputnya apa? Outputnya adalah bisa pembenahan lembaga. Bisa juga terus tergantung dari kadar temuannya. Ya, kalau ada skandal yang memang membahayakan kepentingan negara di sana, bisa berujung pada hak menyatakan pendapat. Gitu loh. Jadi, hak angket ini adalah hak penyelidikan. Nah, tentu saya nggak mau mendahului. Gitu loh, apakah ini akan kemana nanti? Tergantung dari apa yang temuan-temuan dalam penyelidikan itu. Demikian, Oke. Pak Dr. Saleh Daulay. Saleh Partonan Daulay. Kebetulan nih, beliau kalau ketemu anggota pasti agak interrogatif sedikit karena beliau wakil ketua MKD. Enggak ada. Siap. Dulu. Kan udah dilaporkan ke MKD. Pernah. Oh, berarti Sementara- proses ini kalau tadi informasi ini menyebar luas bahwa ada masalah misalkan di proses putusan MK ini, yang lebih diuntungkan adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin. Begitu atau? Ya, sejauh ini Gampang lebih ya? positif pada Anies Baswedan Muhaimin. Tanda, iya kan, kalau kita kutip Cicero itu kan, tanda-tanda keruntuhan negara itu kan gilanya hukum. Karena itu kalau kemudian awareness publik semakin besar tentang ini bisa berdampak cukup serius pada Prabowo Subianto dan Gibran. Saya merasa justru saya udah ngomong di Detikcom juga kemarin bahwa itu bukan pembangkangan, itu pejuang. Kenapa saya katakan pejuang? Katakanlah dia kan sekarang kader PDI Perjuangan. Hebat dong kader perjuangan melahirkan kader-kader seperti Gibran yang bisa dilirik oleh pasangan lain.